Selamat pagi adik-adik. Wah, masa kakak cuma sendiri nih? Yang lain mana ya? Kakak-kakak. Iya kakak. Iya kakak bos. Aduh, kakak-kakak ini. Kalian tahu hari ini hari apa? Hari apa ya kak? Masa nggak tahu? Hari ini hari Minggu. Udah jam berapa sekarang? Aku nggak pakai jam lagi kak. Aku pakai WO. Aku pakai. Jam berapa? Sekarang tuh jam 8.15. Jam 8.15. Iya. Waktunya kita ngapain di hari Minggu jam 8.15? Kita mau IPA. Mau IPA. Oke, bener banget. Kalau kita IPA, kita siapin apa nih kakak-kakak? Yang harus kita siapin dulu apa ya kak? Ada hati. Oke, hati. Apa lagi? Terus kita nyiapin Alkitab. Siapin Alkitab. Satu lagi. Dan Kidung Ceria. Kidung Ceria. Oke. Nah, adik-adik, saat ini kita mau IPA. Sebelumnya kamu tanya dulu nih, adik-adik udah sarapan belum? Udah kok kak, kita udah sarapan. Wah, salam kenal Kak Yunita. Iya, salam kenal juga untuk adik-adik. Nah, selain ada Kak Sarah, ada Kak Yunita, lalu ada Kakak Bara. Selamat pagi juga Kak Bara. Iya adik-adik, tadi kita sudah menyiapkan Alkitab, lalu sudah menyiapkan Kidung Ceria. Nah selain itu kita juga harus menyiapkan hati kita. Nah sebelumnya kita mau saat teduh dulu yuk. Saat teduh dimulai. Satu selesai. Nah, adik-adik, hari ini hari Minggu. Terus kakak nih mau ke kantor. Nah iya Wi, ini udah ada. Kayaknya gedungnya tinggi-tinggi ya kak. Iya tinggi-tinggi banget. Nah adik-adik, saat ini adik-adik kalau sekolah di mana? Kayaknya masih di rumah deh kak. Iya ya masih di rumah. Kenapa ya kakak kita masih bersekolah di rumah? Karena kak kita masih di masa pandemi coronavirus. Jadi kita masih ada di rumah, belum boleh kemana-mana. Nah iya benar banget adik-adik. Nah di saat pandemi gini Tuhan meninggalkan kita nggak ya? Tuhan nggak pernah ninggalin kita ya adik-adik, walaupun lagi masa pandemi kayak gini. Ya benar banget. Adik-adik kita akan bernyanyi dari Biarpun Gunung-Gunung Mereda. Alah, Yesus Kristus, yeah. Biarpun gunung-gunung teranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung teranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya adik-adik, meskipun di saat pandemi seperti ini, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, saat ini adik-adik, kakak mau nyapa nih adik-adik yang ada di rumah. Dimulai dari sektor 1, ada siapa aja Kak Yunita? Dari sektor 1 ada Zaura, Valeska, Rowena, Zevanya, dan Rafael. Halo adik-adik. Nah, dari sektor 2 ada Aldo, Kalista, Justin, Rahel, Angel, dan Nathaniel. Halo. Dari sektor 3 ada Gaby, Noel, Iren. Halo. Lalu di sektor 4 ada Joel, Selon, Jos, Amanda, Johannes,
Jessica, Jeremy, Andrea, Maira, Yona, Nata, Atira, Keke, dan Daniel. Halo adik-adik. Dari sektor 5 ada Jonathan dan Raina. Dari sektor 6 ada Yoel, Benaya, Gilbert. Halo. Halo adik-adik. Lalu di sektor 7 ada Mitnea, Briana, Brian, Rayhan, Shaina, Derby, Steven, dan Kenzie. Halo. Di sektor 8 ada Edgar, Edward, Anna, dan Gavi. Halo. Dari sektor 9 ada Obi, Benaya, Kristabel, Salomo. Halo. Lalu di sektor 10 ada Vero, Leva, Senita, dan Rahel. Halo adik-adik. Di sektor 11 ada Shalom, Gauri, Mika, Alen, Altar, Jonathan, dan Clara. Halo adik-adik. Dari sektor 12 nih Kak, Oke, ada Kak. Tessa, Gaby, Emma, Farah, Rafa, Monica, Desire. Lalu di sektor 13 ada Marvel, Kristo, Matthew, Lukas, Valerie, Kana, Kalarisa, lalu Darren, Ilori, Shalom, dan Kimberly. Halo. Sektor 13 ada Rafael, Karen, Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Miguel, Renan, dan Daryl. Halo adik-adik. Oh, sektor 14 ada Boaz, Matthew, Ovel, Maira, Hannah, Yisrael, Yosef, Jocelyn, Sharon, Darren. Lalu di sektor 15 nih adik-adik ada Rahel, Karen, Gabriel, dan Kimberly. Halo adik-adik. Dan di sektor 16 ada Bevan dan Axel. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah tahu ya kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Kita mau bilang kalau kita cinta Yesus. Anak-anak, Yesus Kristus, yes. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer ro ro, jero 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 banget. Aku cinta Yesus, dalam 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 banget. Aku cinta Yesus, dalam 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 banget. Cintaku dalam 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 banget. Cintaku dalam dalam banget. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Ya, adik-adik, saat ini kita mau doa pembukaan. Kita tetap berdiri. Yuk, kita mau berdoa. Ikutin kata-kata Kak Sarah ya.
Sikap doanya gimana? Coba diumpetin dulu tangannya. Diumpetin dulu ke belakang. Kayaknya lagu mana tangannya, mana tangannya, di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Tuhan, pada hari ini pada hari ini kami kami dapat beribadah di rumah di rumah atas atas berkat-Mu. berkat-Mu. Tuhan, Tuhan, berkatilah berkatilah ibadah ini ibadah ini kiranya kiranya hanya untuk hanya untuk kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu saja. saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Iya adik-adik. Adik-adik, hari ini bersukacita tidak? Sukacita kakak. Wah, nah adik-adik tahu nggak sih sukacita kita tuh sumbernya dari siapa ya kak? Dari Tuhan. Nah, karena kita tahu sumber sukacita kita dari Tuhan, maka kita akan bernyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Ayo kamu dong, mulai musiknya. Anak-anak, Yesus Kristus, yes. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, iya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita mau baca Mazmur. Diambil dulu Alkitabnya yuk. Ayo diambil, kita buka Mazmurnya dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah, kakak akan baca ayat yang tercetak keluar, adik-adik baca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, Dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu, ya Allah, ya. Demikianlah Mazmur kita. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari siapa aja Kak Sarah? Dari adik Martin Emastio sektor 2, ada adik Joseph sektor 14, dan Shalom Ilori Darren dari sektor 13. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus.
semakin mendalam. Mundur. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, siap. Lihat sini, lihat kamera. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes! Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Wow, sungguh luar biasa kesaksian pujian untuk Tuhan. Nah, Kak Yunita, gimana sih caranya supaya adik-adik yang lain bisa memberikan kesaksian pujian juga? Jadi kalau adik-adik ingin memberikan kesaksian pujian, adik-adik bisa bernyanyi, membaca puisi, lalu apa lagi ke sana? Ada menari dan juga bermain alat musik. Lalu dikirim kemana, Kak? Nanti kesaksian pujian adik-adik bisa kirim ke sosial media atau kirim ke WA kakak-kakak lainnya. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, buat adik-adik yang batita dan TK, ayat hafalannya dari Matius 5 ayat 14a. Dari mana adik-adik? Matius 5 ayat 14a. Nih, ayat hafalannya itu, kamu adalah terang dunia. Sekali lagi adik-adik, kamu adalah terang dunia. Nah, buat adik-adik yang anak kecil, Untuk yang anak kecil, ayat hafalannya itu dari Matius 5 ayat 16. Kita buka sama-sama ya adik-adik dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. nah iya adik-adik, untuk anak-anak tanggung kita dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah ya adik-adik, itu ayat hafalannya. Nanti ayat hafalannya bisa dikirim ke kakaknya via WhatsApp atau media sosial juga bisa adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik dikirim ayat hafalannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari KC 135 Sabdamu Abadi.
siapin dulu. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Udah siap? Oke. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah IMPA online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 2 Korintus 3 ayat 1-11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kami? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak berdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Tadi terambil dari kitab apa ya adik-adik? Iya, betul. 2 Korintus 3 ayat 1-11. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pemimpin rohani. Surat ini dari Rasul Paulus untuk jemaat di kota Korintus. Adik-adik tahu nggak? Surat ini merupakan surat Rasul Paulus yang kedua loh. Dan kota Korintus ini juga menjadi kota pusat perekonomian loh. Sama seperti kota Jakarta. Dan Korintus ini juga menjadi kota penghubung. Misalkan dari kota Tangerang mau ke Bekasi, pasti harus lewat ke Jakarta dulu kan? Ya, seperti itu. Jadi kota Korintus itu contohnya seperti kota pembatasnya Jakarta. Dan adik-adik tahu nggak? Kalau di kota Korintus ini juga banyak banget loh agama-agamanya. Karena pada masa itu banyak sekali macam-macam agamanya. Di sana juga jadi banyak rasul-rasul palsu loh adik-adik yang melayani di kota Korintus. Ayo ada yang tahu nggak kenapa mereka disebut rasul palsu? Karena rasul palsu ini tidak benar-benar menceritakan firman Tuhan kepada jemaat di kota Korintus. Rasul-rasul palsu ini hanya ingin dilihat banyak orang, mendapat pujian. Nah, berbeda nih dengan Rasul Paulus melayani di jemaat di kota Korintus ini agar jemaat Korintus di sana dapat mengenal Tuhan, merasakan kasih setia dari Tuhan,
dan juga memuliakan nama Tuhan. Jadi seorang pemimpin rohani ini memang tidak mudah ya adik-adik. Mengapa? Karena Rasul Paulus juga meminta pertolongan Tuhan atau petunjuk dari Tuhan, apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh melakukan layanan firman-Nya, memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Korintus yang ada di sana. Nah, adik-adik harus menjadi seorang pemimpin rohani ya, dengan cara adik-adik harus taat kepada Tuhan, menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Contohnya, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin membaca Sabda Bina Harian Anak. Adik-adik juga harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Misalkan jangan cuma pas mau ada ujian, adik-adik baru bersungut-sungut berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tapi harus setiap hari adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Setelah bangun pagi, mengucap syukur, dan semua kegiatan adik-adik diawali dengan doa. Mau belajar, mau melakukan kelas online, ataupun sebelum tidur juga adik-adik harus berdoa, mengucap syukur atas satu hari adik-adik sudah melakukan aktivitas dengan baik karena karunia dan kasih setia Tuhan. Juga adik-adik harus menjadi pribadi yang teladan bagi papa, mama, kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya. Dan juga adik-adik harus memberikan contoh yang baik selama di rumah. Misalkan adik-adik saatnya untuk belajar, harus belajar. Jadi kakak atau adiknya pun dapat mencontoh sikap yang adik-adik lakukan. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Adik-adik harus semangat terus ya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita nih bahwa kita menjadi pelayan Tuhan bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita, mari kita bernyanyi dari KC 206, kita harus membawa berita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia ini
ini berkati juga Bapak Presiden dan pemimpin lainnya agar mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga buat ibadah online agar selalu diberi kelancaran supaya kami bisa selalu beribadah dengan sukacita. Berkati juga kakak Layan yang selalu bertugas untuk ibadah online ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua supaya sehat selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah di mana kami masih belajar di rumah. Tuhan Yesus juga mau jauhi kami dari corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga berdoa, Tuhan, untuk gereja Tuhan, berkatilah terutama gereja kami, GPIB Jatipon, di dalam pelayanannya, dari pendeta-pendetanya, dari setiap pelkat-pelkatnya, dari komisi-komisinya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan adik klien kami, Luther Tobing dari sektor 5. Berilah kesehatan untuk Luther, agar Luther dapat menjalani aktivitasnya kembali. Engkau berkati makanan dan obat-obatan yang akan dikonsumsi Luther, agar Luther kembali sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami yang berulang tahun pada minggu ini. Maira Sheila Panjaitan dari sektor 14, Martin Ernestio Simamora dari sektor 2, Revel dari sektor 3, Kalista Marbun dari sektor 2. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik klien kami. Terima kasih juga untuk atas berkat 1 tahun yang Engkau tambahkan kepada adik-adik klien kami. Engkau menjadikan mereka anak-anak-Mu yang selalu taat akan perintah orang tua dan juga perintah dari-Mu saja Tuhan. Berilah pernyataan-Mu selalu melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan nih. Ayo siapin persembahannya. Nah ya adik-adik, persembahannya nanti bisa ditransfer. Kemana ya? Yang pertama melalui OVO, Lalu bisa lewat GoPay, lalu ada Dana. lalu ada Jenius. Nah itu semua ada di sini. Nah, adik-adik nanti saat mentransfer nominal uangnya ada kode unik loh untuk persembahan kita. Apa tuh Kak Sarah? Ada angka 11 di setiap akhir nominalnya. Contohnya gimana Kak Yunita? Contohnya kalau adik-adik persembahan 5.000, maka angka yang kalau adik-adik tulis itu adalah 5011. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita bernyanyi dari Hidup Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya.
Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami, berkatilah persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat berguna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, saat ini kakak akan membacakan warta PLKPA yang pertama. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesaksian dari adik-adik, yaitu adik Martin Anastio dari sektor 2, lalu Joseph dari sektor 14, dan Shalom, Ilori, dan Darren dari sektor 13. Selanjutnya, terima kasih juga nih untuk adik-adik yang sudah bertugas doa syafaat. Ada adik Ray dari sektor 13 dan adik Hana dari sektor 14. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan damai. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ayo adik-adik kita berdiri, kita akan menutup ibadah hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, tutup bungkus ibadah kami ini Tuhan, dan juga Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya, dan juga agar kami menerapkan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi seorang pemimpin rohani yang sesuai dengan firman Tuhan tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.